Yesus. Tiada lain Tuhan selain kami memuji dan menyembah Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang sungguh baik seperti-Mu Yesus. Hari ini Tuhan, kami melakukan aktivitas kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berdaulat dalam kehidupan kami. Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menuntun Tuhan Yesus. Dan Engkau sendiri Tuhan akan menggandeng tangan kami kemanapun kami melangkah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah.
pujian syukur kami, ini pujian kami Tuhan di hadapan tatamu. Terimalah, terimalah Tuhan segala pujian kami. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan, memuji menyembahmu di tempat ini. Thank you Lord, sing hallelujah, praise to the King. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, warga kerajaan yang sangat dikasihi Tuhan, yang hidup dalam anugerah-Nya dan saya percaya berjalan senantiasa dalam kebenaran-Nya. Izinkan saya membacakan bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 33 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menuliskan kepada kita tentang jaminan di dalam kehidupan orang benar. Saya percaya kebenaran itu adalah merupakan kasih karunia. Ketika kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka kita dibenarkan, kata Alkitab. Tetapi buah daripada kita telah dibenarkan adalah hidup di dalam kebenaran. Dan kitab Yesaya menuliskan secara praktikal, saudara. Tetapi bukan hanya tentang bagaimana kita hidup di dalam kebenaran, lebih kepada akibatnya, ya, dampak apa yang kemudian terjadi. Firman berkata orang yang hidup dalam kebenaran. Lihat ini, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Apakah itu orang yang hidup di dalam kebenaran? Yang pertama dikatakan yang berbicara dengan jujur. Saya percaya ini berbicara tentang apa? Integritas dalam kehidupan kita. Di depan, di belakang sama, di luar, di dalam sama, saudara. Integre itu artinya holistik, menyeluruh, tidak terbagi-bagi, ya. Dan itulah yang dituliskan oleh Alkitab yang menjadi bagian seharusnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita memuji seseorang, misalkan, ketika kita memberikan
dorongan kepada seseorang itu tidak basa-basi, tapi memang secara tulus dan sejujurnya kita melakukannya. Apa yang kita ucapkan di luar lewat mulut kita, itulah yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi jangan sampai saudaraku kita berkata, aduh udah lama gak ketemu, kangen ya. Wah senang sekali bisa ketemu sama ibu, sama bapak, sama bro, sama sis dan yang lain sebagainya. Tetapi kemudian dalam hati kita berpikir, mestinya sih saya nggak seberapa senang ya ketemu sama dia. No, enggak, saudara. Yang dikatakan berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, ya, yang bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, ya, yang tidak ada trik di dalamnya, tidak ada tipuan di dalamnya sehingga kemudian merugikan banyak orang lain. Dan juga dikatakan yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, dan yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Firman Tuhan berkata, saudara, satu kali saya pernah melihat sebuah poster yang isinya itu ada 3 simpanse, ya, 3 simpanse. Satu simpanse tutup mata, satu simpanse tutup telinga, satu simpanse lagi tutup mulut. Lalu di bawahnya ada tulisan, ya, yang tutup telinga hear no evil, yang tutup mata see no evil, yang tutup mulut speak no evil. Tidak dengar yang jahat, tidak lihat yang jahat, dan tidak ngomong yang jahat. Inilah kira-kira saudara yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan berkata, saudara, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat yang tinggi. Kalau kita ada di tempat yang tinggi, kita bisa melihat ke bawah, ya saudara. Maksudnya begini, perspektif kita, jangkauan kita, sudut pandang kita menjadi luas. Kita bisa lihat yang orang lain nggak bisa lihat. Keren nggak, saudara? Ya, ketika kita bisa melihat yang orang nggak bisa lihat, otomatis kita punya pengetahuan yang lebih, kita punya preparation yang lebih daripada orang lain yang terbatas atau sempit penglihatannya. Ya, nah, saudara, ketika kita ada di atas juga kita bisa lihat kalau ada orang yang berusaha untuk mengendap-endap, mencoba untuk menyergap kita, berbuat jahat kepada kita dan lain sebagainya. Intinya adalah ketika kita ada di tempat yang tinggi, saudara, kita ada di dalam keadaan yang lebih aman daripada misalkan ketika kita di bawah, di mana pandangan kita menjadi sempit, di mana kita tidak bisa melihat dari perspektif yang lebih luas. Bentengnya lebih daripada itu dikatakan, ialah kubu di atas bukit batu. Nggak gampang diserang oleh musuh, nggak gampang dimasukin. Sungguh-sungguh ada di dalam keamanan, jaminan keamanan yang luar biasa di dalam kehidupan. Dan bukan hanya itu, juga apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan setiap hari. Alkitab menulis rotinya disediakan, air minumnya terjamin di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang seperti ini. Saudara, kita tahu bahwa ini kondisi yang tidak mudah, kondisi yang sekarang sedang sulit. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ke Bali, ada pemberkatan nikah, dan kemudian ketika datang di hotel di mana kami menginap, hotelnya sepi, ya, padahal itu hotel bagus, megah, saudaraku, hotel yang keren. Lalu saya tanya kepada mbak yang di bagian front desk itu, ya, okupansinya berapa persen, mbak? Less than 10%. Lalu sekarang ini pak, bisa makan aja udah syukur, ya. Tetapi Alkitab menjanjikan kepada kita, ketika kita hidup di dalam kebenaran sebagai orang benar, itulah buah yang benar dari dalam kehidupan kita. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin, dan ada satu yang lebih luar biasa. Saya akan tutup dengan ini. Dikatakan engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Luar biasa sekali, saudara. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Maksudnya apa? Kita behold his glory. Ketika kita berjumpa dengan dia, ada banyak hal yang bisa terjadi. Kita akan memiliki apa yang disebut dengan spiritual intelligence, ya. Kita akan memiliki, saudaraku, satu cara berpikir
satu creativity, insight, ide yang orang lain tidak pernah berpikir tentang hal itu. Tetapi kemudian itu dikaruniakan kepada kita dan ada begitu banyak problem solving, pemecahan masalah yang Tuhan bisa nyatakan di dalam dan lewat kehidupan kita. Di usaha kita, di pabrik kita, di toko kita, di pekerjaan kita, dan tentu saja di pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Akibatnya kita akan melihat pertumbuhan, perkembangan, multiplikasi yang dinyatakan Dia di dalam dan lewat hidup kita. Dan saya percaya dalam semuanya itu Sang Raja dipermuliakan. Dia ditinggikan, diagungkan. Dan kita mengalami kehidupan from faith to faith, iman kepada iman, grace to grace, kasih karunia kepada kasih karunia, strength to strength, kekuatan kepada kekuatan. Ya, victory to victory, kemenangan kepada kemenangan, dan even from glory to glory, dari kemuliaan kepada kemuliaan, bagi Dia segalanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Be blessed.